Halo anak-anak kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk terus belajar. Jangan lupa selalu terapkan 3M dimanapun kalian berada. Oke, selamat belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 7, subtema 2, tentang perkembangan teknologi. Oke, siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Penggunaan pakaian. 1. Kegunaan dari pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. 2. Pakaian juga berfungsi untuk memperindah penampilan kita. Bahan dasar pakaian. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari serat kapas, bulu domba, dan serat sutra. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya sangat terbatas. Oleh sebab itu, kalian harus menggunakan pakaian dengan sebaik mungkin. Nah, kalian bisa lihat bahan dasar pembuatan pakaian. Ada serat kapas, bulu domba, dan serat sutra. Salah satu bahan pakaian yang terbuat dari serat kapas adalah kain katun. Kain katun banyak digemari karena sifat bahannya yang lembut dan nyaman digunakan. Pakaian yang terbuat dari kain katun sifatnya mudah kusut. Jadi, proses penyimpanannya lebih baik digantung, bukan dilipat. Ini adalah gambar contoh pakaian yang terbuat dari katun. Sedangkan bahan wol terbuat dari bulu domba. Bahan wol biasanya digunakan untuk membuat pakaian hangat. Sifat dari bahan wol adalah elastis. Perawatan pakaian bahan wol harus sangat hati-hati. Ketika dijemur, cukup diletakkan di bidang datar dengan alas handuk. Hindari penggunaan menggantung baju, karena dapat merusak bentuk baju. Bahan pakaian yang berikutnya terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra sangatlah istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat ada acara khusus. Sifat serat kain sutra sangatlah lembut dan mudah rapuh. Saat mencuci, kita harus sangat berhati-hati dan menghindari penggunaan sikat. Proses menyetrika kain pun juga harus diperhatikan. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat juga memiliki banyak fungsi, digunakan untuk upacara perkawinan, baju tarian daerah, bahkan upacara pemakaman. Saat ini, kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kalian bisa melihatnya pada gambar yang dipakai Udin, Beni. Ya, itu adalah macam-macam kain daerah yang dijadikan untuk pakaian. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat,
Bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Macam-macam kain adat di Indonesia. Salah satu yang terkenal ada kain songket dari Melayu, kain sasirangan dari Banjar, Kalimantan Selatan, kain lurik dari Jawa, kain tenun dari Bali dan Nusa Tenggara, sedangkan yang terakhir ada kain ulos dari Batak. Ini macam kain adat yang ada di Indonesia yang sangat terkenal dan mudah untuk kita jumpai. Jenis-jenis pakaian. Jenis-jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian sekolah, pakaian olahraga, pakaian rumah, pakaian tidur, bahkan pakaian pesta. Pakaian-pakaian itu terbuat dari bahan yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Selain jenis-jenis pakaian tadi, ada juga yang disebut pakaian profesi. Nah, pakaian profesi adalah pakaian yang dipakai atau digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian profesi digunakan saat bekerja, seperti profesi pilot, tentara, koki, dokter, dan pesulap. Menemukan kalimat utama dalam paragraf. Masih ingatkah kalian di mana bisa menemukan kalimat utama? Kalimat utama dapat ditemukan pada awal atau akhir sebuah paragraf. Menyimak bacaan. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari buru domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang dipintal menjadi kain, kemudian dijadikan pakaian. Pakaian-pakaian tersebut kemudian disalurkan kepada distributor untuk kemudian bisa dijual. Kalimat utama pada paragraf yang pertama terdapat pada awal kalimat, yaitu pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Paragraf yang kedua juga terdapat pada awal kalimat. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Benang dipintal menjadi kain yang kemudian dijadikan pakaian. Ringkasan bacaan. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Benang yang dipintal menjadi kain yang kemudian dijadikan pakaian. Tugas untuk kalian. Yang pertama, baca dan pahamilah kembali bacaan berjudul Bahan Pembuat Pakaian. Ada di LKS tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. 2. Garis bawahi kalimat pertama setiap paragraf. 3.
Tuliskan ringkasan atau isi cerita dan informasi yang kamu dapat pada setiap paragraf. Perhatikan cara kamu mengerjakan jawabannya. Pada buku tugasmu, jangan lupa kamu beli hari dan tanggal. Kemudian yang A, kamu tulis terlebih dahulu ringkasan bacaan. B, informasi yang kamu dapat pada setiap paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Tetap semangat belajar. Terima kasih anak-anakku.